Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Firman. Lama ya tidak berjumpa lagi setelah hampir 3 minggu lebih ya. Pak Firman tidak mengupload video lagi. Dan alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan untuk upload video setelah kemarin banyak kesibukan, salah satunya mendampingi Mas Zikri ya, anak didik saya, untuk mengikuti KSN Fisika tingkat nasional. Dan walaupun tidak mendapatkan medali, alhamdulillah banyak pengalaman yang bisa didapatkan ya. Dan saya jadi semangat lagi untuk menyiapkan anak didik saya untuk persiapan lebih matang lagi guna KSN tingkat tahun 2022. Oke, untuk kali ini Pak Firman bikin konten baru. Oke, konten ini bercerita tentang, nanti ada tips yang pertama, kemudian latihan soal yang mungkin bisa dijadikan adik-adik semua persiapan guna menghadapi, karena sebentar lagi bulan Desember biasanya ada penilaian akhir sekolah. Untuk video kali ini Pak Firman menyiapkan untuk yang kelas 10 terlebih dahulu. Oke, ini menurut Pak Firman ya, tip menyiapkan PAS itu beberapa yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah memastikan materi yang keluar. Nah, ini tidak hanya tips untuk fisika ya, mapel bisa juga untuk mapel yang lain. Yang pertama adalah memastikan materi yang keluar ya. Jadi kalian tanyakan ke guru kira-kira materi yang keluar apa saja di PAS, karena tidak semua materi mungkin bisa dikeluarkan, tergantung kebijakan gurunya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah fokus belajar materi yang keluar. Nah, setelah kita dapat materi apa saja yang keluar dalam PAS, kita fokus hanya belajar pada materi itu saja, tidak materi yang lain ya. Dan yang ketiga, mengerjakan kembali soal yang sudah pernah dibahas. Nah, untuk eksak, karena banyak latihan soal, maka tidak salahnya kalian mengulang kembali mengerjakan soal yang sudah pernah dibahas sama bapak ibu guru kalian. Nah, gunanya buat mengingat ya, mengingat persamaan dan langkah-langkah cara menyelesaikannya, karena tiap guru itu beda-beda cara menyelesaikannya ya. Kalian pelajari, dan tipe-tipe soalnya juga guru-guru masing-masing guru itu punya tipe-tipe masing soal yang ciri khas gitu ya, dari mulai katanya, susunan optionalnya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, latihan soal. Nah, setelah kalian sudah mempelajari atau mengerjakan kembali soal-soal yang pernah dibahas, kalian mulai melatih kalian untuk mengerjakan soal ya. Oke, dilatih bisa banyak sekali di internet latihan soal atau di buku, silakan kalian kerjakan sebisa kalian. Kemudian yang kelima, istirahat yang cukup. Jadi setelah belajar jangan lupa untuk beristirahat ya, istirahat cukup, karena badan fit itu pasti akan jadi modal utama ketika kita mengerjakan PAS. Dan yang terakhir pasti berdoa. Oke, kita lihat untuk soal yang Pak Firman sudah siapkan 5 soal ya. Oke, yang pertama ini di kelas 10 masih tentang bab yang pertama ya, tentang penelitian ya, atau ketika kita melakukan praktikum ya. Soal yang pertama, ini tanpa sengaja menumpahkan sejumlah zat kimia ke tangannya. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah A. Berteriak ke guru, B. Membersihkan dengan sehelai kain, C. Mencuci tangannya dan air yang mengalir, D. Segera memberikan sejumlah krim,
dan E mengelapnya dengan lap basah. Oke, soal seperti ini kalian, kalau Pak Firman ya, itu menyingkirkan jawaban yang kemungkinan besar itu salah, biar kalian fokus terhadap jawaban yang benar. Oke, berteriak ke guru itu kan nggak mungkin ya. Nah, membersihkan dengan selai kain juga tidak. Oke, kemungkinan C, D, dan E. Ya, cuci tangannya dengan air yang mengalir, segera memberikan sejumlah krim, mengelapnya dengan lap basah. Oke, kalau sejumlah krim, kalau krimnya ada ya, kalau krimnya tidak ada kan tidak bisa kita lakukan, berarti D kemungkinan juga salah. Nah, tinggal C dan E. Nah, menurut Pak Firman, hal yang pertama harus kita lakukan ketika ada zat kimia yang tidak sengaja tertuang ke tubuh kita, kita harus membersihkannya. Dengan apa? Yaitu dengan air yang mengalir. Gunanya apa? Karena zat sisanya itu pasti akan hilang secara menyeluruh ketika dikenakan dengan air yang mengalir. Ya, tidak ada yang tersisa di tubuh kita. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, paham ya? Oke, soal berikutnya. Nah, soal nomor 2, perhatikan kedudukan skala mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil di bawah ini. Hasil pengukuran diameter bola kecil berdasarkan gambar di atas, nah, maksudnya gambar di bawah ya, adalah, nah, untuk mikrometer skrup ada 2 skala ya, skala utama dan skala Nonius. Skala utama yang di sebelah kiri ini skala utama namanya, ini yang di sebelah kanan, itu skala Nonius, yang vertikal ya. Nah, untuk mendapatkan nilai hasilnya, kita menambahkan nilai di skala utama ditambah dengan nilai di skala Noniusnya. Oke, nilai di utama, di skala utama ya, ditambah nilai di Noniusnya. Nah, karena milimeter skrup atau mikrometer skrup ini nanti satunya dalam mili ya. Oke, nilai utamanya, nah, satu strip yang di atas bernilai 1, satu strip di bawah itu bernilai 0,5. Nah, kalau kalian lihat ya, angka yang terlihat di skala utama terakhir adalah angka 8 ya. Berarti 8, ya. Kemudian, nah, untuk skala Noniusnya, nah, ini yang lurus dengan ya garis tengah di skala utama itu adalah 16, tapi untuk Nonius itu dalam skala 0,01. Berarti di sini jadinya 0,16. Oke, dijumlah hasilnya adalah 8,16 mm. Jadi jawabannya C. Nah, sebenarnya kalian bisa lebih cepat lagi. Kenapa? Lihat optionnya nih. Optionnya itu untuk hasil yang angkanya menunjukkan angka 8 cuma C. Ya udah, langsung tidak usah berpikir panjang, karena udah skala utamanya udah pasti 8, langsung dijawab C. Jadi tidak usah melihat skala Noniusnya kalau pengen lebih cepat. Oke, berikutnya ini soal perpindahan ya. Oke, satu regu pengibar bendera SMA 2 Purbalingga melakukan latihan baris berbaris. Regu tersebut berjalan ke selatan sejauh 5 meter, kemudian berbelok ke timur sejauh 30 meter, dan berbelok lagi ke utara sejauh 10 meter. Lalu berhenti. Perpindahan yang dilakukan regu pengibar bendera tersebut adalah, nah, ini caranya kan ada yang bikin tabel ya, kalau kan sih digambar biar 30 10. Nah, harusnya seperti ini, 50 30 10. Oke, cara mengerjakannya adalah gampang. Ini Pitagoras ya, si miring ini. Nah, set
saya perbesar ya. Nah, ini 30 depan sudutnya. Nah, ini berapa? Nah, tinggal 50 kurang 10, berarti ini 40. Berarti sisi miringnya perpindahannya adalah sebesar 50 meter. Oke, C jawabannya. Gitu aja cara mengerjakan soal perpindahan ya. Pasti dia ujung-ujungnya Pitagoras. Nah, nilai-nilai di sisi-sisi Pitagoras kalian harus sudah paham atau hafal paling enggak ya. Oke, nomor 4. Nomor 4, nah ini tentang GLBB ya. Ada dua mobil, diketahui V0, VT, T, dan S. Nah, kalian mencari nilai yang hilang. Untuk mobil pertama adalah S-nya. Oke, sekarang mobil yang pertama dulu. Nah, mobil pertama ini diketahui V0, VT, dan T. Berarti kita pakai persamaan pertama untuk GLBB. Ini berarti VT sama dengan V0 plus A kali T, gitu ya. VT nya 40, V0 nya 0, A yang kita cari T nya 6, berarti 40 6. Oke, 6A, berarti A sama dengan 40 per 6 atau sama dengan 20 per 3. Nah, kemudian kalau mencari S, kita pakai persamaan yang kedua ya. S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Karena V0 nya 0, maka yang dihitung aja setengah AT kuadratnya aja. Setengah AT kuadrat hanya kita masukkan setengah kalikan 20 per 3, T nya adalah 6 kuadrat. Ini coret, berarti 10 per 3, ini 36 ya. Coret 12 kalikan 10, 120. Nah, kalian lihat optionnya nih, ada tipe guru yang optionnya itu jawabannya sudah merucut, jadi tidak ada jawaban yang mirip-mirip. Nah, kalian bisa langsung tuh mengerjakannya dengan cepat seperti ini. Berarti jawabannya hanya kemungkinan pastinya itu yang C, karena tidak ada option yang 120 ya selain option C. Ya udah, pasti jawabannya C, nggak usah lanjutin mencari G ya, kalau optionnya seperti itu ya. Kalau nggak ada, kalau ada yang mirip nilainya di option yang lain, berarti kalian harus mencari nilai Q-nya. Oke, kita lihat apakah benar 20 untuk mobil yang kedua. Nah, ini yang diketahui VT, T, dan S. Ini adalah V0-nya. Berarti VT sama T pakai persamaan yang pertama tetap ya, VT sama dengan V0 plus A kalikan T. VT nya 0, V0 nya yang ditanyakan Q, plus ini T, A nya nggak ada, T nya 10. Berarti ini min A sama dengan Q per 10 ya, atau A sama dengan min Q per 10. Oke, kita dapat persamaan yang pertama nih. Lanjut, karena di sini yang diketahui S, berarti pakai persamaan kedua S. Nah, karena ini min, berarti perlambatan ini ya, karena negatif hanya ini V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Oke, ini 100, S nya, V0 nya Q yang ditanyakan, T nya 10, ini min ya jadinya ya, setengah hanya Q per 10, T nya 10 kuadrat. Ini 100, ini 10 Q min. Nah, ini jadinya Q per 20 ya, dikali 100.
Oke, coret 5 berarti 5 Q ya. 10 Q dikurangi 5 Q adalah 5 Q. Berarti Q sama dengan 100 dibagi 5. 20 ya. Oke, jawabannya. Berarti benar. Option C ya. Kemudian nomor 5. Oke, nomor 5 ini tentang grafik yang grafik tentang mobil saling menyusul ya. Ini ada grafik A dan mobil A dan B. Dari grafik VT seperti gambar berikut. Mobil A dapat menyusul mobil B setelah mobil A bergerak selama. Oke, diingat-ingat ya, syarat ketika mobil saling menyusul itu jaraknya sama. Mobil yang ditempuh jarak yang ditempuh mobil A itu sama dengan jarak yang ditempuh mobil B. Yang jadi perbedaan adalah mobil A itu bergerak secara GLBB, mobil B bergerak secara GLB. Oke, kita sekarang nyari mobil A dulu. Mobil A. Kamu cari T, berarti kita mencari T sama dengan ya, atau nilai T-nya. Oke, mobil A karena GL BB ya, berarti kita mencari S-nya. S-nya itu, tapi kan harus ada A ya. Kita cari A-nya dulu, berarti A sama dengan VT min V0 dibagi T kan ya. Nah, VT nya itu 12, 0 bagi 4 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu baru mencari S nya, karena S sama jaraknya kan sama. Berarti S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini kan grafiknya linear ke atas ya, berarti dipercepat. Plus V0 nya 0 ya, berarti yang dipakai adalah setengah AT kuadrat, berarti setengah kalikan 3 T kuadrat. Berarti S untuk mobil A, maaf ya, mobil A itu 3/2 T kuadrat. Oke, SA udah ketemu. Sekarang mobil B. Mobil B kan GLBB, berarti SB nya gampang, tinggal V kalikan T ya. Nah, V nya kan 12, T kita nggak tahu nilainya, karena yang mau kita cari berarti SB sama dengan 12 T. Nah, kita masukkan ke persamaan SA sama dengan SB. Nah, ini kan tinggal dimasukkan 3/2 T kuadrat sama dengan 12 T. Dan coret, berarti tinggal sini T sama dengan 12 kalikan 2 bagi 3 ya. Oke, berarti 24 bagi 3 sama dengan 8 sekon. Waktu yang dibutuhkan untuk mobil A menyusul mobil B. Oke, itu untuk soal guna menyiapkan PAS Fisika di semester ini. Oke, mungkin cukup sekian video dari Pak Firman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga sukses untuk PAS-nya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.